kamu tidak akan mampu melaksanakan akan perintahku ini. Tetapi ketika kamu menerima Roh Kudus, ketika Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan mendapat kuasa. Nah, ini pesan yang kedua. Ada Roh Kudus yang dijanjikan, yang disebut janji Bapa. Itu nanti akan memenuhi kamu dan kamu bisa melaksanakan akan apa yang aku perintahkan. Shalom saudaraku. Kemarin kita sama-sama memperingati akan kenaikan Tuhan Yesus di dalam ibadah kenaikan Tuhan. Nah, peristiwa tersebut dicatat oleh Lukas di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 9 dan seterusnya. Nah, nanti kita akan melihat bagaimana respon dari murid-murid ketika mereka menyaksikan Tuhan terangkat. Ayat 9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Diperkirakan, saudara, menurut tafsir ada kurang lebih 500 murid yang menyaksikan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus, terangkatnya Tuhan Yesus ke sorga tersebut. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ayat 10, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Saudara, saya ulang lagi, sampaikan bahwa peristiwa terangkatnya Tuhan itu disaksikan oleh murid-murid, dan peristiwa itu terjadinya tidak sekejap mata. Jadi bukan seperti kilat begitu ya, Tuhan berdiri kemudian lenyap, tahu-tahu sudah nggak ada begitu. Tidak, tapi dikatakan terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Paham ya saudara? Jadi ada peristiwa yang memang oleh Tuhan tidak dipercepat begitu ya. Tuhan pada waktu naik ke sorga itu memang pelan-pelan. Supaya apa? Supaya ada kesan yang ada di hati dan pikiran murid-murid bahwa ini yang kami saksikan. Sehingga dikatakan di ayat 10 tadi, mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih dekat mereka. Jadi mereka terbengong-bengong, saudara, menatap ke langit. Loh, Tuhan sudah pergi, begitu ya. Jadi pada waktu naik mereka takjub, tapi ketika tertutup oleh awan, Tuhan sudah pergi. Ayat 11, dua orang berpakaian putih itu berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Ngapain kamu lihat langit? Kemudian dijelaskan oleh dua orang berjubah putih itu, Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Saudaraku, kalau saya simpulkan ya, sebelum Tuhan naik ke sorga meninggalkan murid-murid, ada pesan, yaitu amanat agung. Ya, pesan terakhir itu kan penting, saudaraku. Ada amanat agung, beritakan Injil, jadikan semua bangsa muridku. Ini amanat agung, kamu adalah saksi-saksiku. Kepada Petrus sebelum Tuhan naik ke surga, dia berpesan, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi ada pesan, apa yang harus kalian kerjakan setelah aku nanti pergi. Amanat. Yang kedua, saudaraku, kamu tidak akan mampu melaksanakan akan perintahku ini. Tetapi ketika kamu menerima Roh Kudus,
ketika Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan mendapat kuasa. Nah, ini pesan yang kedua. Ada Roh Kudus yang dijanjikan, yang disebut janji Bapa. Itu nanti akan memenuhi kamu dan kamu bisa melaksanakan akan apa yang aku perintahkan, yaitu menjadi saksi, mengembalakan domba-domba, memberitakan Injil, menjadikan semua bangsa murid. Dengan Roh Kudus, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia akan datang kembali, saudara. Bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia terangkat. Demikian dia akan datang kembali. Nah, saudara, setelah itu apa yang dilakukan oleh para rasul? Kita lihat ya ayat 12. Judul perikopnya, Rasul-Rasul menanti-nanti. Jadi mereka taat. Ketika Tuhan berkata, ya, ayat 4, saudara ya, Kisah Rasul 1 ayat 4, pada suatu hari ketika ia makan bersama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Hei Petrus, jangan tinggalkan Yerusalem. Hei Andreas, jangan tinggalkan Yerusalem. Hei kamu Thomas yang tidak percaya, sekarang kamu sudah percaya kan? Jangan tinggalkan Yerusalem. Hei kamu Bartolomeus, hei kamu Yohanes, kamu murid yang aku kasih, kamu tidak boleh tinggalkan Yerusalem. Itu Yakobus, kamu saudara Yohanes juga tidak boleh tinggalkan Yerusalem. Jadi semua 11 murid itu diwanti-wanti nggak boleh meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ di Yerusalem menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ada baptisan air, ada baptisan Roh Kudus. Dibaptis itu kan dicelupkan ke dalam air, diselamkan dalam air. Nah, kita ini nanti akan menerima sesuai janji Tuhan itu baptisan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang dikatakan api, ya, dibaptis dengan roh dan api, digambarkan sebagai api. Kalau api untuk membaptis ya api cair, saudaraku, bus, ya dibakar betul-betul ya, terbakar habis perkara yang sia-sia. Itu sebetulnya inti dari baptisan Roh Kudus yang sesungguhnya. Roh itu mengambil alih, memenuhi dan mengambil alih. Nah, itu yang oleh para rasul ditangkap. Dan kita berharap bahwa kita pun yang sudah merayakan kenaikan Tuhan, kita pun menangkap akan pesan ini. Kalau 2000 tahun yang lalu Pentakosta Roh Kudus sudah dicurahkan, maka kita pun harus berharap dan merindukan bahwa peristiwa itu akan terus berulang-ulang terjadi. Sebab ada baptisan Roh Kudus sekali. Jadi saudara dan saya yang pernah mengalami baptisan Roh Kudus, masa lalu indah, luar biasa, tetapi ada juga apa yang disebut penuh Roh Kudus, bahkan senantiasa penuh Roh Kudus. Itu yang harus kita maintain atau kita jaga. Nah, hari-hari ini marilah kita kembali. Kalau kita sudah berjalan dan kita merasa kering, kita minta supaya Tuhan mengisi akan bejana hidup kita ini sekali lagi. Ayat 12, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, tempat Tuhan Yesus naik, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Kalau saudara sering ziarah ke Tanah Suci, saudara pasti diajak ke tempat yang konon katanya itu adalah tempat di mana kamar loteng 120 murid Tuhan mengalami kepenuhan Roh Kudus. Peristiwa Pentakosta terjadi. Tentunya apakah itu betul-betul otentik tempat
yang seperti ditulis di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 3 atau bukan, kita nggak tahu saudaraku, tapi kami semua pasti ke sana dan kami berdoa bersama di tempat tersebut. Karena memang napak tilas ke situs-situs Yerusalem, tempat-tempat yang pernah dihancurkan berulang kali itu memang sulit untuk membuktikan ini adalah tempat yang original, tempat yang asli. Toh karena itu sudah hancur dan dibangun kembali, hancur dibangun kembali, begitu. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Ayat 14, mereka semua bertekun dengan sehati. Ini penting, saudaraku. Bertekun, merindukan kuasa Roh Kudus itu tercurah dan memenuhi akan hidup mereka. Power from on high itu turun, ya. Jadi dikatakan kuasa dunamis yang dari tempat maha tinggi itu memenuhi diri mereka. Mereka bertekun. Jadi tekun, enggak tahu kapan Tuhan akan menggenapi janjinya. Dalam doa bersama-sama, sehati, ya, dikatakan bertekun dengan sehati. Kalau sehati itu berarti bukan satu orang saja, tapi mereka, ada banyak orang satu hati, satu tujuan, tekunnya bareng-bareng, sepakat sehati. Wah, ini dahsyat, saudaraku. Dalam doa bersama-sama, ngumpul saudara mereka, ya, doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus. Bunda Maria juga ikut di sana, saudara, dan dengan saudara-saudara Yesus. Jadi saudara-saudara Tuhan Yesus juga ada di dalam kumpulan murid-murid Tuhan yang bertekun dengan sehati. Jadi yang satu begini, yang lainnya juga begini, gitu ya, sehati. Tujuannya apa? Cuman satu, menantikan janji Bapa. Tuhan Yesus sudah berjanji akan memenuhi kita semua dengan Roh Kudus. Itu mereka tekun, yakin, sehati, dan berdoa bersama-sama, ya. Nah, saudaraku, itulah yang dilakukan oleh para rasul sementara mereka menantikan akan pencurahan Roh Kudus. Saudara, memang pada waktu itu kan Tuhan nggak bilang ya, nantikan 10 hari. Enggak, kita aja yang tahu sejarahnya. Kita ngerti bahwa setelah 10 hari itu pada hari Pentakosta tercurah gitu. Tapi pada waktu itu mereka nggak tahu loh. Entah sebulan, 2 bulan juga mereka nggak tahu. Pokoknya mereka percaya, mereka bertekun, sehati, berdoa bersama. Itu yang dilakukan. Coba saudaraku, kita lakukan hal ini. Kita ada doa 10 hari, masing-masing kita bertekun, sehati, dalam doa bersama. Kumpul, muji Tuhan, nyembah Tuhan, berdoa bersama. Kalau kita mengimajinasikan Dia yang sudah naik ke surga, Dia berkata, adalah baik kalau aku pergi meninggalkan kalian. Karena kalau aku tidak pergi, Roh Kudus itu tidak akan turun. Sang penghibur itu, Parakletos itu nggak akan turun. Tapi kalau aku pergi, maka Dia akan turun. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.